Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan kecepatan ya, sebagai perbandingan jarak dan waktu ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami video yang disajikan ini dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, tentu dalam keseharian kita pernah mendengar kata kecepatan ya. Gimana? Ya, sering kita jumpai misalkan kalau kita naik mobil, berapa kecepatan mobil dan seterusnya ya. Oke, kecepatan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh ya dalam satuan waktu. Jadi sekali lagi, kecepatan adalah sebuah besaran ya yang menunjukkan antara perbandingan jarak dengan waktu. Kalau dirumuskan, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan misalkan kita simbolkan dengan K, jarak J, waktu W, maka K sama dengan J per W. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini ada sebuah mobil ya. Ya, mobil ini misalkan menempuh jarak 90 km dalam waktu 2 jam. Jadi mobil menempuh jarak 90 km dalam waktu 2 jam. Ya, berapa kecepatan dari mobil ini? Tentu merujuk dari rumus yang disajikan bahwa kecepatan adalah jarak dibagi waktu ya. K sama dengan J per W. Jaraknya adalah 90 km, waktunya 2 jam. Berarti 90 per 2. Berapa? 90 dibagi 2? Ya, 45. Satuannya, karena satuan jarak yang digunakan kilometer, satuan waktunya jam, berarti satuannya kilometer per jam. Ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk memudahkan kita menghafalkan perumusan ini, dengan antara hubungan jarak waktu dan kecepatan, kita bisa gunakan piramida Jakewa ya. Yang mana di sini Ja itu berarti satuan jarak, Ke nanti kecepatan, Wa nanti waktu ya. Nah, ini cukup mudah nanti diingat ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan hubungan jarak, berarti jarak karena K sama W ini sejajar, maka jarak sama dengan K dikali W. Jadi sejajar ini berarti dikalikan. Waktu berarti nanti J per K ya. Berarti waktu sama dengan jarak per kecepatan ya. Sementara kecepatan sama dengan ya J per W ya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi piramida Jakewa ini cukup memudahkan kita untuk mengingat hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, selanjutnya kita coba selesaikan beberapa permasalahan terkait dengan kecepatan ya. Budi mengendarai sepeda ke sekolah yang jaraknya 5 km ya. Nah, berarti di sini diketahui jarak 5 km ya. Kemudian jika Budi memerlukan waktu 15 menit, nah berarti waktu ya, W. Waktunya adalah 15 menit. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan Budi bersepeda dalam kilometer per jam. Ya, karena yang diminta waktunya dalam jam, ini menit, maka waktunya kita ubah dulu ke jam ya. Menit ke jam berarti dibagi dengan ya 60 ya. Nah, 15 per 60 jam nanti ya. Oke, 60 dibagi 15 ya tentunya dapat 4 ya. Jadi masing-masing dibagi 15, 1 per 4 jam ya. Nah, waktunya 1/4 jam. Yang ditanya adalah kecepatan. Dengan menggunakan rumus Jakewa, berarti kecepatan sama dengan jarak per waktu ya. Dimana diberikan jaraknya 5 km, 5 dibagi 1/4 ya. Dibagi 1/4 berarti sama dengan 5 dikali 4 ya. 5 dikali 4
Ya, tentunya sama dengan 20, ya, satuannya kilometer per jam, ya. Oke, jadi Budi mengendarai sepeda ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam, ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke masalah berikutnya. Sebuah bis menempuh jarak 240 km. Nah, jaraknya 240 km. Kemudian dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 80 km per jam. Ya, berarti kecepatannya 80 km per jam, ya. Oke. Yang ditanya adalah berapa jam waktu tempuh bus tersebut dari kota P ke kota Q. Berarti yang ditanya adalah waktu, ya, waktu tempuh dalam satuan jam. Kalau kita amati satuannya jaraknya kilometer, kecepatannya kilometer per jam. Nah, berarti sudah sesuai, ya, kecepatannya nanti. Oke. Dari rumus Jakewa, maka waktu sama dengan jarak per kecepatan, ya. Waktu sama dengan jarak per kecepatan, ya. Jaraknya 240, ya. Waktunya 80, ya. Oke, tentu kita dengan mudah bisa menyederhanakan nanti, ya. Nolnya ini bisa kita coret. 24 dibagi 8 tentunya dapat berapa? 24 dibagi 8, ya, sama dengan 3, ya. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan oleh bis ini dari kota P ke kota Q adalah 3 jam, ya. Oke. Nah, contoh terakhir, ya. Ayah pergi ke rumah nenek, berangkat pukul 8 dan tiba pukul 11, ya. Nah, berarti berapa waktunya? Ya, tentu berarti 11 dikurangi 8, ya. Berarti waktunya adalah 3 jam. Kemudian mengendarai mobil kecepatannya 80 km per jam. Nah, kecepatan berarti K 80 km per jam, ya. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak rumah nenek. Jarak berarti J, ya. Kita amati di sini satuannya sudah sesuai, ya, jam dan kilometer per jam. Maka jaraknya nanti satuannya kilometer. Oke, dengan mudah dengan menggunakan rumus piramida Jakewa, maka jarak sama dengan K sama W sejajar. Berarti kecepatan dikali waktu, ya. Dimana di sini diberikan kecepatannya 80, waktunya 3 jam, ya. Oke, 3 kali 80 tentunya 240, satuannya kilometer. Jadi rumah nenek 240 kilometer. Oke, semoga konsep dari kecepatan yang merupakan perbandingan jarak per waktu yang dikembangkan dengan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dengan piramida Jakewa ini bisa dipahami dengan mudah, ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.